Menjalin suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan akan menjadi sangat indah bila kita sebagai makhluk sosial juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Hidup akan menjadi sia-sia bila kita sebagai umat percaya tetapi tidak dapat mengasihi sesama manusia. Kita gagal menjadi terang dan garam dunia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita hidup dan menjalin suatu hubungan yang harmonis antara sesama kita umatnya dan kita mulai dari keluarga kita. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadari kita adalah manusia berdosa, memiliki banyak kelemahan dan juga cacat celah. Kita datang kepada Allah Bapa dan memohon untuk mau mengampuni kita, juga mau menyertai kita supaya kita pun mampu selalu bertekun dan setia dalam doa-doa kita. Mari kita naikkan doa penyesalan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan penyesalan kami. Dengarkanlah ya Bapa, dan tolonglah kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Firman-Nya demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang berbahagia,
Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kebaikan Tuhan, marilah kita menanggapi kemurahan Tuhan itu dengan kesediaan untuk masuk ke dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita perhatikan petunjuk hidup baru dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 6, ayatnya yang ke-11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi jadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian sabda Tuhan. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pemberitaan firman. Marilah kita memohon Roh Kudus Tuhan untuk menuntun setiap kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sekaligus kesempatan untuk membaca, mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami menapaki hari-hari ke depan dengan segala suka duka dan tantangannya. Kiranya firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kami pada hari ini dapat meneguhkan kami, menegur dan menuntun kami agar kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa yang telah siap untuk membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bangun pagi sudah diperhadapkan dengan pilihan. Betul nggih Bapak Ibu terkasih ataupun teman-teman pemuda? Saya yakin kita sudah diperhadapkan pilihan. Sederhana, ketika kita tadi bangun pagi, kita mau memilih langsung bersyukur dengan doa atau langsung dengan mengecek ada WA apa malam ini. Atau di antara kita yang mau ibadah pagi hari ini memilih mandi dengan siap-siap sungguh rapi atau ya seadanya saja, yang penting mendengarkan. Atau kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sudah kita hadapi pagi hari ini. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan itu punya dampak. Sesederhana memilih berdoa, dampaknya mungkin kita merasa, bukan mungkin, pasti ya, kita merasa bersyukur, bersukacita. Tetapi bagi yang tidak langsung berdoa, mungkin biasa saja, tidak ada bedanya atau tidak ada apa-apa. Tetapi ada beberapa orang yang ketika dia memilih tidak berdoa, hari itu bisa terasa aneh. Itu pengalaman saya pribadi atau beberapa jemaat, setiap kita orang percaya yang kadang doa itu mempengaruhi hari kita sepanjang waktu ketika kita pagi memilih berdoa atau tidak. Artinya ada dampak di dalam diri kita ketika kita memilih sesuatu. Hari ini kita pun membaca firman Tuhan yang kita diperhadapkan oleh beberapa pilihan. Apa itu? Firman kita memberikan kita pilihan kepada kita, mau mengikuti cara Allah atau mengikuti cara dunia, mau memilih terang atau memilih gelap, mau memilih kasih atau memilih benci, mau memilih kehidupan atau kematian. Itu yang diperhadapkan kepada kita lewat firman hari ini. Kalau diberikan waktu sejenak kepada kita, kita pilih yang mana, jemaat yang dikasihi Tuhan? Mungkin saat ini kita akan berkata, karena saya orang percaya, tentu saya memilih cara Allah. Saya memilih hidup dalam terang. Saya memilih kasih. Saya memilih kehidupan. Prakteknya, wah, ternyata tidak mudah jemaat yang dikasihi Tuhan.
Ketika kita memilih percaya kepada Allah, mengikuti cara Allah, tantangannya luar biasa. Suka dukanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Sesederhana ketika hari ini melalui firman kita diteguhkan untuk percaya kepada Allah. Konsekuensinya yang paling utama adalah mengasihi sesama, mengasihi saudara. Yang kita sebut dalam tema kita hari ini, hubungan horizontal. Karena kalau secara vertikal itu hubungan kita kepada Tuhan yang kita semua pasti sudah percaya kepada Allah, membangun hubungan dengan Allah lewat doa, baca firman dan sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan semua itu kepada Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama? Apakah kita juga mengasihi sesama? Baru-baru ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan dengan banyak berita yang menunjukkan orang yang tahu Allah, orang yang tahu kitab suci, agama apapun itu, ternyata justru melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apa itu? Pelecehan seksual. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika itu dilakukan oleh seseorang yang dia pemimpin agama, dia memimpin umat, menurut saya hubungan horizontal itu menjadi retak, menjadi dipertanyakan. Benarkah seseorang ini mengasihi Allah? Benarkah seseorang ini benar-benar memahami siapa Allahnya sehingga tega melakukan hubungan yang retak dalam hubungan kepada sesama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan kita hari ini pun kita diingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, kita akan seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini yang menjadi tantangan kita ketika kita membangun hubungan kepada Tuhan, itu berdampak kepada sesama. Salah satunya keinginan daging yang menjadi contoh yang saya angkat tadi kepada kita semua. Bahwa ternyata berbicara membangun hubungan dengan Allah, mengasihi Allah, kita pun harus mengasihi sesama. Menghargai mereka, memperlakukan sesama dengan hormat, dan membawa mereka mengalami cinta kasih Allah. Bukan justru sebaliknya. Karena ketika berbicara keinginan daging, itu erat kaitannya dengan kita yang manusiawi, kita yang maunya yang enak, nyaman dan sebagainya, begitu ya. Bukan bilang tidak boleh, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh, tetapi kalau kita dikuasai olehnya, nah itu yang menjadi alarm buat kita. Pada akhirnya kita tidak lagi melihat sesama sebagai sesama yang harus dimanusiakan. Dan hari ini berbicara membangun hubungan kasih terhadap sesama kita, keinginan daging harus menjadi hal yang kita kontrol, yang kita tahan agar kita mampu sungguh-sungguh mengasihi sesama dengan cara Allah. Yang kedua yang dikatakan oleh firman kita yaitu keinginan mata. Sesederhana ketika kita berbicara mata yang mudah untuk melihat, mudah untuk suka pemandangan dan sebagainya, maka lagi-lagi pada poin hari ini kalau saya bilang mata ini yang juga mudah untuk kagum kepada seseorang, benar nggih jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada istilah dari mata jatuh ke hati. Nah, maka dari mata ini juga bisa jadi kalau kita kagum kepada seseorang yang mungkin cantik atau mungkin ganteng begitu ya, tidak apa-apa kagum, tetapi kalau kita sudah dikuasai mata itu, itulah yang akhirnya membawa kita
kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan daging dan keinginan mata ini saling berhubungan begitu ya, saling terkonek. Karena kalau mata kita mau, daging ini mengikuti, udah kita dikuasainya kacau sudah gitu ya. Dan hari ini saya memang sedang meneguhkan kita untuk menahan diri, menguasai diri agar mengasihi sesama sungguh-sungguh dengan mengendalikan keinginan daging dan mata kita. Dan ini bukan hanya soal mengasihi sesama dengan cara menjaga, menghormati, tetapi juga dengan cara kita terus memilih hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesederhana ketika kita harusnya memilih marah, kita memilih sabar. Sesederhana seharusnya badan kita ini mungkin memilih untuk malas, tetapi kita memilih rajin. Sesederhana ketika kita yang mungkin tahu bahwa kita punya darah tinggi begitu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi karena kita tahu daging itu enak begitu ya, sehingga kita yaudah ngikutin aja sesuai lidah kita makan, tapi efeknya juga ada begitu ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan daging dan mata ini selalu memiliki dampak apakah kita pada akhirnya semakin terus dituntun melakukan cinta kasih Allah ataupun tidak terhadap sesama kita. Dan yang terakhir yang diingatkan kepada kita, ketika kita mengasihi Allah dan mau mengikuti cara Allah, kita tidak sombong ataupun rendah hati. Berbicara tentang keangkuhan atau rendah hati jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah stand up komedi dari Kiki Saputri begitu ya, yang menarik. Baru-baru ini Kiki Saputri merosting 7 sultan atau istilah anak zaman now crazy rich gitu ya. Yang dalam roasting itu saya coba mendengarkan karena saya senang memang melihat Kiki Saputri ini ketika dia merosting para pemimpin di bangsa kita begitu ya, merosting menteri dan sebagainya. Saya tertarik dengan cara dia merosting, dan kali ini saya mendengarkan dia merosting 7 sultan. Dari roasting itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia memaparkan tentang 7 orang kaya ini, ada satu yang menarik, yang dia mengingatkan salah satu orang kaya ini ketika dia membeli sesuatu harga sekian, hanya sekedar kaos atau dia membeli mobil dan sebagainya begitu ya. Dia mengingatkan sultan ini, ingat nggak dulu dari susah, kenapa enggak uangnya itu untuk nolong orang yang susah-susah, orang yang lagi seperti dia dulu di bawah begitu ya. Yang bagian ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena banyak orang yang dia ketika sudah hebat, sudah jadi orang kaya atau jadi pemimpin atau jadi apapun itu jemaat yang dikasihi Tuhan, keangkuhannya yang terdepan. Bahwa ini loh aku hebat, ini loh aku berkuasa, ini loh aku orang kaya, ini loh aku bisa ini itu. Tetapi lupa dalam kehebatan itu, kalau kita dengan rendah hati, kita akan melihat semuanya itu cara Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat mengasihi sesama. Benar ya jemaat yang dikasihi Tuhan? Sesederhana ada seorang jemaat yang dalam persekutuan doa begitu ya, dia mengatakan demikian, setiap ia mendapatkan berkat, bentuk apapun itu, entah materi, entah kabar sukacita, entah sesuatu yang memang dia terima makanan dan sebagainya, dia selalu melihat itu sebagai bagian bahwa itu bukan hanya miliknya, tetapi milik sesama yang juga membutuhkan melalui dirinya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, keangkuhan ternyata bisa membuat kita tidak mengasihi sesama. Tetapi sebaliknya, ketika kita rendah hati, itu akan menolong kita untuk melihat segala kehebatan dan berkat kita untuk mengasihi sesama.
Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diteguhkan untuk mengasihi Allah, percaya kepada Allah. Karena itu berdampak pada mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama ini kita diteguhkan hari ini untuk 3 hal. Menahan keinginan daging kita, menahan keinginan mata, dan rendah hati terhadap semua orang. Mudahkah? Tentu tidak. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kita tahan dalam diri kita. Ada banyak yang harus kita ingat dalam pikiran kita bahwa aku harus mengikuti cara Allah. Kalau kita mengingat bahwa diri kita harus mengikuti cara Allah, maka kasih, sabar, pengendalian diri, semua buah-buah roh ya jemaat yang dikasihi Tuhan, itu akan terus kita upayakan dalam diri kita dalam mengasihi sesama. Tetapi kalau kita sudah tidak lagi dengan cara Allah, udah seperti firman hari ini, kita akan dalam kegelapan, kita akan tidak melakukan kehendak Tuhan, dan kita justru melakukan yang sebaliknya. Ikuti keinginan daging, ikuti keinginan mata, dan ikuti keangkuhan hidup yang justru membuat kita semakin memberikan dampak kebencian kepada sekitar kita. Saya yakin saat ini setiap kita diteguhkan untuk mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam setiap hal yang kita lakukan. Pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita siapkan hati, kita bersahati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan bertahta dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami bersyukur ya Bapa buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini,
Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat terus meneguhkan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan kasih terhadap sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, tantangan kami di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang menggoda kami untuk memilih jalan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kami diteguhkan untuk setia kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Dan saat ini kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami, khususnya buat jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun perawatan di rumah sakit. Kami mengingat orang tua kami, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, serta kami mengingat Bapak Pendeta Nugroho Adi yang juga saat ini sedang di rumah sakit. Kami juga mengingat saudara kami, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Lahrastiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Juma Diono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Saryono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilawati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Estobing, Bapak AC Mujiono, Bapak Suseno Widyo Narko, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharja, serta keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono adik dari Ibu Sukadis, Ibu In Paulus, Bude dari Ibu Brigita, Ibu Raminten, Ibunda dari Bapak Simon, Bapak Kalam, Ayahanda dari Ibu Lilis, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibunda Ibu Prila Wilayah Destara. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang berjuang dengan kesehatannya. Biarlah Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menopang, sehingga setiap upaya yang diberikan oleh rumah sakit tenaga medis ataupun melalui minuman, makanan, obat, istirahat, terutama dukungan keluarga, menjadi kekuatan dan semangat serta pemulihan untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatannya. Kami yakin dan percaya Tuhan terus yang melawat, Tuhan terus yang memberikan kekuatan pemulihan sehingga jemaat dapat mengalami terus kekuatan dan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga bersehati berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang mencari pekerjaan, teman hidup, dan menantikan buah hati. Kiranya Tuhan yang menuntun sehingga dalam dinamika kehidupan kami senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan dalam setiap penantian itu Tuhan kami terus merasakan kekuatan, kesabaran dari Tuhan, tapi juga sekaligus usaha serta peka untuk setiap tuntunan Tuhan, sehingga setiap kami yang mencari pekerjaan boleh berusaha dengan tetap beriman pada Tuhan, yang mencari teman hidup peka akan sesama ataupun lawan jenis yang Tuhan tuntun untuk kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap yang menantikan buah hati pun senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan terus yang menuntun, memberikan Roh Kudus sehingga setiap jemaat kami tetap merasakan tuntunan Tuhan untuk kembali kepada persekutuan, kepada cinta kasih Tuhan yang terus ada dalam setiap kehidupan kami, khususnya persekutuan keluarga besar GKJ Ebenezer, sehingga di sini kami dapat saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Remia, Rumah Rohani di wilayah Sawangan. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang, sehingga setiap proses perizinan ini Tuhan dapat berjalan baik dengan segala prosesnya.
Jika ada hal-hal yang menghambat, yang kami tahu itu di luar dari kendali kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang menuntun setiap hati, baik pemimpin, baik orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat terus saling mendukung dan membangun toleransi beragama di bangsa kami Tuhan, sehingga proses perizinan dan pembangunan ini menjadi sesuatu yang baik dan menjadi berkat untuk masyarakat. Kami juga bersahati berdoa ya Bapa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami setiap gereja-gereja, setiap umat pribadi lepas pribadi, Tuhan pakai untuk kami menyatakan cinta kasih Tuhan, untuk kami menyatakan kabar baik, sehingga sungguh-sungguh orang melihat dari kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan yang membawa kedamaian, membawa sukacita, tidak hanya untuk diri kami, tetapi masyarakat, bangsa, dan di dunia ini. Kami juga bersahati ya Bapa untuk berdoa di tengah-tengah pandemi ini masih ada korban untuk COVID-19, terutama juga kami berdoa untuk para pahlawan, tenaga medis, serta setiap orang yang berusaha peneliti untuk mengupayakan agar pandemi ini berangsur semakin baik, baik tidak hanya di bangsa kami tapi di seluruh bangsa-bangsa. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang, sehingga kondisi ini Tuhan dapat terus semakin pulih, semakin baik, sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali beraktivitas, menikmati kebersamaan dengan sehat, dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berikan terus sehati sepikir untuk saling menopang, saling mendukung di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk para tenaga medis, sehingga di dalam mereka melayani setiap orang yang sakit atau tidak hanya terpapar tapi penyakit apapun, tetap senantiasa sukacita, tetap beroleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami yakin dan percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap permohonan kami Tuhan, karena apapun yang terjadi ketika itu kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, damai sejahtera bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah menyertai kita, Bapa sudah memberkati kita dengan kita membawa persembahan. Adapun cara menyampaikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan langsung di gereja. Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening BCA, Mandiri, dan BRI atas nama gereja, dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing. Mazmur 9 ayat yang kedua yang akan mendasari kita dalam kita menyampaikan persembahan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Marilah kita pujikan nyanyian persembahan untuk Tuhan dengan kita naikkan, nyanyikanlah Kidung Baru 21 bait yang pertama.
ku diberikan kidung baru. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terimalah semua persembahan ini yang kami bawa dan persembahkan bagimu. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi sesama kami, dan kami pun Engkau sertai agar dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu semua ini kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima pengutusan kita. Seperti Allah yang telah mengutus putranya untuk mengasihi setiap kita, maka saat ini pun kita akan menjalani hari-hari kita ke depan dengan kasih. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, keluarga besar GKJ Ebenezer. Salam dari kami, keluarga besar GKJ Yeremia. Tuhan memberkati.